Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat Rubik ya menggunakan app Inventor. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Oke, ini contohnya, contoh Rubiknya ya. Ini bisa kita putar-putar seperti ini ya. Nah, terus kemudian ini Rubiknya juga bisa kita acak ya. Kalau kita klik tombol acak, maka nanti Rubiknya akan mengacak secara otomatis. Nah, ini bisa kita putar-putar seperti ini. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke. Ini juga kita bisa putar lagi seperti ini. Oke. Nah, oke. Tuh, oke. Ya, kurang lebih seperti ini contohnya untuk Rubik yang akan kita buat. Oke, untuk tutorialnya, yuk kita check it out. Ini langkah awal, seperti biasa kita bisa buat project baru terlebih dahulu. Pertama, kita bisa klik menu projects, kemudian pilih start new project. Oke, sebagai contoh di sini project name-nya adalah Rubik Apps gitu ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu ya, setelah kita selesai membuat project barunya, kita bisa langsung download terlebih dahulu untuk extensions-nya ya. Karena di sini extension-nya tidak disediakan ya oleh app inventornya, maka dari itu kita harus download dulu. Nah, caranya kita bisa buka Google terlebih dahulu, kemudian kalian bisa ketikkan kata kunci ini ya, Free Rubik's Cube App Inventor ya, untuk mendownload extensions-nya. Setelah terbuka linknya, ya kalian bisa klik di bagian Free Rubik Cube Play Rubik Cube in 3D Extensions ya. Nah, kalian klik ini, nanti kalian akan diantarkan ke Community App Inventor ya. Oke, nanti kalian akan diantarkan ke Community App Inventor.mit.edu. Nah, setelah itu nanti kalian bisa scroll ke paling bawah ya, scroll ke bawah, cari link downloadnya. Oke. Nah, kalian bisa cari link downloadnya. Nah, oke, ini ya download link ya. Nah, kalian bisa download yang bagian ini ya, akatext.rubikscube.aix ya, yang ini ya. Nah, ini silakan diklik agar extensionnya bisa terdownload. Nah, setelah extensionnya terdownload ya, kita upload ke app inventornya. Oke. Cara uploadnya ya, kalian bisa masuk ke menu extension di paling bawah, itu ada menu extension ya. Nah, kemudian import extension. Nah, kemudian di sini kita klik choose file, kemudian kita ambil extension yang tadi sudah kita download. Nah, setelah itu kita klik import ya. Oke, kita tunggu sebentar sampai nanti extensionnya keluar. Nah, oke, ini extensionnya sudah terupload ya. Sudah terupload, sekarang tinggal kita drag ke sini. Oke, sehingga nanti dia muncul di menu komponen ya. Nah, setelah itu kita bisa buat layoutnya terlebih dahulu. Kita bisa gunakan vertical arrangement. Oke. Nah, kemudian di sini height-nya kita bisa pilih fill parent. Kemudian untuk width-nya juga sama, kita bisa pilih yang fill parent. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita ambil satu buah button ya, dimana nanti button ini kita gunakan untuk mengacak Rubiknya ya. Kita masukkan button, taruh di paling bawah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini posisinya kita letakkan di tengah-tengah ya. Karena ini letaknya ada di bagian screen, berarti kita pilih yang screen. Kemudian line horizontalnya pilih center seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa klik di bagian text for button 1. Nah, untuk teksnya ini kita ganti jadi acak Rubik ya. Nah, setelah itu kita bisa ubah warna background colornya untuk di bagian tombolnya. Oke, ini warna apa aja boleh ya. Nah, sebagai contoh di sini saya coba warna magenta. Oke. Kemudian untuk warna fontnya, text colornya itu saya ganti jadi warna putih ya. Oke, kemudian agar tulisannya lebih jelas, ini bisa checklist di bagian yang font bold. Seperti itu. Oke, sampai sini kita sudah selesai ya.
untuk pengaturan desainnya. Jadi desainnya itu cuman ada layout ya atau vertical arrangement, button ya, button 1 dan Rubix ya, dan extension Rubix itu sendiri. Oke, jika sudah, sekarang kita atur ke bagian block codingnya. Yo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian blocks codingnya ya. Untuk masuk ke blocks codingnya, kita bisa klik menu blocks ya di pojok kanan atas. Oke, kemudian di sini langkah awal. Langkah awal di sini kita bisa atur di bagian screen satunya dulu ya, karena blocksnya itu untuk tampilan Rubix-nya akan ditampilkan di bagian screen 1, maka kita atur di bagian screen satunya dulu. Ya, oke, kemudian di sini kita pilih yang when screen 1.initialize ya. Nah, oke, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian Rubik's Cube-nya ya. Oke, di sini kita pilih yang ini ya, call Rubik's Cube .setup Rubik's Cube ya. Kemudian di bawahnya itu ada layout-nya ya. Nah, kemudian di sini untuk layoutnya di sini tadi kita pakainya vertical arrangement ya. Kita masuk ke vertical arrangement, kita pilih yang vertical arrangement 1 seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini kita ambil yang set ya, ke set. Kemudian di sini kita pilih yang set editable ya. Oke, kita ambil yang set editable karena Rubix-nya kan akan kita edit nanti ya. Nah, kemudian di sini masuk ke logic. Oke, kemudian pilih yang true ya. Jadi kita aktifkan ya agar Rubix-nya itu bisa kita edit ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke button 1. Jadi button 1 ini fungsinya untuk mengacak Rubix-nya ya. Jadi kalau button 1 nanti diklik maka Rubix-nya akan keacak. Oke. Oke, kita ambil di bagian button 1 click. Oke. Kemudian di sini kita panggil lagi ya ke bagian Rubix-nya. Kemudian kita cari yang kita pakai yang set move sequence ya. Nah, kemudian di sini sequence-nya kita ambil lagi ke Rubix 1 ya. Kemudian kita ambil lagi di sini yang Rubix 1 generate random ya. Kita ambil yang generate random. Nah, seperti ini. Oke, kemudian name of move-nya kayak di sini Rubiknya mau bisa kita random sampai berapa kali ya. Nah, di sini kita bisa ambil ya, di sini sebagai contoh kita masuk ke match, kemudian ambil yang angka ini ya. Nah, oke, kemudian ini kita random katakanlah di sini 30 kali. Oke, seperti itu. Nah, kemudian baru kita apply nih ya, kita apply Rubix-nya. Oke, kita cari yang apply move sequence ya. Oke, kita cari yang apply move sequence. Oke, call apply move sequence. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir kita bisa tambahkan notifier terlebih dahulu ya. Jadi jika Rubix-nya itu sudah kita random sebanyak 30 kali, maka nanti akan muncul notifikasi ya bahwasannya Rubix sudah di random sebanyak 30 kali. Oke. Kita masuk ke bagian desain, kemudian di menu user interface kita ambil bagian notifier. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita ke bagian blocks-nya lagi ya. Oke, kemudian kalau sudah kita masuk ke Rubik's Cube-nya ya. Oke, di sini kita ambil yang when Rubik Cube 1.cube solve. Kita ambil yang ini, oke. Kemudian kita ambil yang call notifier ya .alerts ya. Nah, oke, .show alert. Oke. Kemudian di sini notifikasinya, kita bisa tambahkan notifikasinya. Kita masuk ke bagian teks ya. Kemudian kita ambil yang kutip 2 ini ya, yang string ya. Nah, kemudian nanti di sini kita ketik Rubik sudah diacak gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, sekarang kita coba tes ya. Oke, kita coba tes. Testingnya kita bisa klik menu connect, kemudian AI companion. Oke, kita masukkan kodenya AEGFGR. AEGFGR. Oke, kalau sudah kita klik connect. Ya, oke, ini Rubiknya ya. Nah, kita coba putar-putar dulu. Oke.
Oke, bisa ya, kita putar-putar. Kemudian kita putar lagi bagian Rubiknya. Oke, kita putar lagi. Oke, kita coba putar lagi ke sini. Putar lagi. Oke. Oke, kemudian kita coba acak. Oke, bisa ya. Oke, bisa ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba mainkan lagi Rubiknya. Oke, kita putar lagi. Oke, ini kita susun coba. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya untuk Rubiknya. Oke, ya kurang lebih seperti ini untuk pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.